Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Lestari, NIM C0C0210020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perlindungan konsumen. Materi yang pertama, pengertian hukum perlindungan konsumen. Materi yang kedua, dasar dan prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, hak dan kewajiban konsumen. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hukum perlindungan konsumen. Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris consumer. Secara harfiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. KBBI mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Penerima pesan iklan atau pemakai jasa atau pelanggan dan sebagainya. Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Materi yang kedua, dasar dan prinsip hukum perlindungan konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen yang pertama, UU nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Yang kedua, Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yang ketiga, UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang keempat, UU nomor 36 2009 tentang kesehatan. Yang kelima, UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen, antara lain yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan atau disebut dengan negligence. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan when prestasi atau breach of warranty. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau disebut dengan strict product liability. Baiklah, materi yang ketiga, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Asas hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang didasari oleh 5 asas, dan asas hukum perlindungan konsumen tersebut dicantumkan dalam pasal UU Perlindungan Konsumen, yakni yang pertama manfaat, yang kedua keadilan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan hukum perlindungan konsumen. A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Materi yang keempat, hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya, kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama,
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang ketiga, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, materi yang kelima, hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Hak produsen terhadap konsumen, produsen memiliki beberapa hak, di antaranya yang pertama, hak untuk mendapatkan bayaran sesuai yang sudah disepakati. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan kurang baik konsumen. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri dalam menyelesaikan hukum dengan konsumen. Yang keempat, hak untuk melayani konsumen dengan baik dan jujur. Yang kelima, hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang dijual. Selanjutnya, kewajiban produsen. Produsen juga memiliki beberapa kewajiban, di antaranya yang pertama, kewajiban untuk beritikat baik dalam melakukan usaha. Yang kedua, kewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen jika ada kerugian akibat barang yang dijualnya. Yang keempat, kewajiban memberikan ganti rugi jika barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, kewajiban untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual. Dan yang terakhir, kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.